طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ordal yang paling harus kita kejar adalah Rasulullah yang selalu memberikan syafaatnya kepada kita umatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mau menerima syafaat tersebut. Jangan sampai kita ditawari oleh Rasulullah untuk mendapatkan keberkahan, ampunan Allah, kemudahan, surga dan ridho Allah, tapi kemudian kita menolak. Di antara bentuk kita mepet kepada Rasulullah adalah datang majelis ilmu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, di situ dia menempuh ilmu, maka Allah bukakan kemudahan dia jalan untuk menuju surga. Alhamdulillah. Itu sangat mudah sekali kita sebagai orang Islam untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang bisikan-bisikan yang buruk, bisikan-bisikan syaitan lebih kuat daripada bisikan-bisikan yang baik atau bisikan para malaikat. Semoga Allah membuat kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, kembali kita berjumpa dalam sharing ngaji kitab Takrib Fikih Syafi'i, Fikih Mazhab Syafi'i. Alhamdulillah, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang toharoh, tentang wudhu, kemudian tentang tayamum, kemudian tentang hal-hal yang lain, diantaranya adalah tentang mandi, tentang membasuh atau mengusap di atas khuf, ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu, fardu-fardu wudhu, hal-hal yang makruh, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas, adab-adab beristinja, kemudian bagaimana cara beristinja. Alhamdulillah, mudah-mudahan suatu ketika kita membutuhkan informasi atau ilmu tersebut, kita langsung teringat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita lanjut pada Maqsad Ar-Rabi', ya, kalau di buku di halaman 34. Al-Maqsadur Rabi' yaitu yang keempat, pembahasan yang keempat dari pembahasan toharoh. Ini masih dalam bab toharoh. Mudah-mudahan malam ini selesai tentang toharoh, gitu. Yaitu yang berkaitan dengan izalatun najasati, menghilangkan najis, ya, menghilangkan najis. Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa najis ini tidak membatalkan wudhu, tapi najis ini harus dihilangkan, karena najis kalau ada pada diri kita, badan kita, baju kita, atau tempat kita akan melaksanakan sholat, maka sholat kita nggak sah. Begitu. Di antara syarat kita melaksanakan sholat, maka harus bebas dari perkara yang najis. Ya, begitu. Yang pertama tentang definisi najis. Najis itu bahasa Arab itu, Pak. Najisun itu bahasa Arab. Ya. Najasatun, perkara yang najis. Yaitu secara bahasa kalimat najis itu sesuatu yang maknanya kotor. Segala sesuatu yang kotor kita kadang ucapkan najis ini, gitu kan. Kalimat najis ini maknanya, bahkan kita dalam orang Indonesia, bahasa Indonesia itu kalimat najis pun ada makna umum, ada makna khusus. Makna umumnya segala yang kotor, walaupun secara makna fikihnya nggak najis, gitu kan. Tidak semua yang kotor itu najis, tapi semua yang najis itu bagi kita adalah kotor, walaupun bagi sebagian orang najis bagi kita, tapi nggak kotor bagi dia, ya. Gitu. Debu, tanah, liat nempel di badan kita itu kan kotor pandangan kita, tapi tidak najis. Tapi terkadang sesuatu yang kotor itu kita secara umum mengatakan najis ente, kan, gitu kan, seperti itu.
Itu makna najis secara bahasa, sesuatu yang kotor. Gitu. Secara umum maksudnya. Secara khusus ini bisa diartikan secara syariat Islam. Yaitu sesuatu yang kotor yang bisa menghalangi sahnya sholat. Ada sesuatu yang kotor yang boleh ya dan tidak menghalangi sahnya sholat. Ada sesuatu yang kotor yang menghalangi sahnya sholat. Nah, yang kotor yang menghalangi sahnya sholat itulah disebut najis secara syar'i. Kalau dia kotor tapi tidak menghalangi sahnya sholat, berarti secara syar'i bukan najis. Begitu. Kita contohkan ludah yang keluar dari mulut ini namanya ludah kan. Itu menurut Bapak kotor atau tidak? Jijik kan? Orang kena ludah kita diludahin orang itu ngamuk kan gitu kan. Ya kan? Tapi itu najis enggak? Secara syar'i? Enggak. Itu maksud saya. Jadi ada yang kotor menurut pandangan kita kotor tapi tidak menghalangi sholat, tidak menghalangi sahnya sholat. Ada yang kotor tapi membuat sholat kita nggak sah. Yang najis ini yang mana? Perkara yang kotor, ya kan, membuat sholat kita nggak sah kalau perkara tersebut terkena atau menimpa kita. Seperti itu. Ya. Ini makna najis secara syariat. Saya ulang, najis secara syariat adalah mustaqdzar, sesuatu yang kotor. Yamna, yang menghalangi min sihhatis sholati, dari sahnya sholat. Ya, dari sahnya sholat. Begitu. Ketika perkara kotor tersebut mengenai diri kita, badan kita, tempat kita sholat, baju kita, maka sholat kita tidak sah. Begitu. Hukmu izalatiha, hukum menghilangkan najis. Tentunya wajib. Najis ini wajib dihilangkan. Ada keterangan hadis orang-orang yang tidak bersuci dari najis, dari buang air kecil. Pernah Rasulullah melewati suatu kuburan, mendengar jeritan teriakan orang yang menghuni kubur tersebut. Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu dari Allah, orang tersebut disiksa di kuburan karena dia tidak bersuci dari najisnya buang air kecil. Berarti dari cerita tersebut air kecil yang keluar hukumnya najis. Perkara yang najis wajib dibersihkan dan dihilangkan najisnya. Ya, dari cerita tadi juga kita ambil kesimpulan bahwa di kuburan pun ada yang namanya nikmat kubur dan siksa kubur, kehidupan kuburan. Seperti itu. Ya, kita kembali, hukum menghilangkan najis itu wajib. Khususnya saat mau sholat, dan najis itu mengenai badan kita, baju kita, tempat sholat kita, lebih wajib lagi. Kenapa? Karena sholat kita nggak sah kalau najis tersebut nggak dihilangkan. Kalau di luar sholat saja wajib, tapi wajibnya mungkin nggak buru-buru gitu loh. Tapi kalau mau waktu sholat, maka buru-buru harus segera dihilangkan. Begitu ya, ini perkara yang najis, hukum menghilangkannya. Jadi apapun dan dimanapun kita melihat benda tersebut najis, pertama ketika berkaitan dengan badan kita, baju kita, mau kita gunakan untuk menjalankan ibadah yang mengharuskan suci dari najis, maka wajib segera kita sucikan. Ya, ketika nggak berkaitan dengan ibadah, nggak berkaitan dengan sholat, itu sesegera mungkin disunahkan untuk segera dibersihkan, jangan dibiarkan. Ya kan, contohnya kita kencing, ya kan, ngompol istilahnya anak kita yang sudah besar dan sudah
makan makanan yang mengenyangkan, dia ngompol di kasur kita, berarti itu kan kena najis. Karena kasur ini nggak berkaitan dengan sholat kita, gitu ya. Kita pun nggak sholat di situ, ya. Maka kasur tersebut tidak segera dibersihkan nggak ada masalah. Tapi kan sebaiknya segera dibersihkan, karena perkara yang najis ini kotor dan menjijikkan. Dan kita orang yang sehat biasanya dengan perkara yang menjijikkan itu geli, jijik, dan ingin segera membersihkan, ya. Kecuali betah dengan bau yang nggak sedap. Nah ini kan abnormal, keluar dari kenormalan, begitu. Ya, ini tentang najis, makna najis, kemudian hukum menghilangkannya. Dimanapun kita mengetahui dan melihat benda najis, kita disunahkan untuk segera menghilangkan, walaupun nggak menempel pada diri kita, pada rumah kita. Bahkan seandainya di jalanan, contohnya, ini kan jalan bukan rumah saya, tapi kita ngelewatin setiap saat. Ya, jangankan benda yang najis, apapun yang menghalangi atau menyakiti atau bikin orang lain tidak nyaman saat melewati tempat tersebut, maka diantara bentuk keimanan kita, imatatul adza anit thoriq, menghilangkan perkara apapun yang sifatnya membuat orang gak nyaman. Itu termasuk bentuk keimanan, pahalanya luar biasa. Seperti itu, ya. Dalam hal itu berarti mafhum yang lainnya, jangan sampai kita menebar perkara yang najis di kalangan umat. Jangan sampai kita menebar perkara yang kotor, menjijikkan, yang bau, membuat orang lain gak nyaman di tengah-tengah masyarakat. Inilah Islam, agama yang indah, bersih, suci, mencintai keindahan, kebersihan, kesucian. Ya, walaupun sebagian orang-orang yang sudah ke Jepang, ke Eropa, ke Australia, mereka melihat dari segi kebersihan, keindahan, itu mereka lebih menerapkan keislaman dibanding negeri-negeri yang mayoritasnya penduduknya muslim. Begitu. Mudah-mudahan Allah membangkitkan kita, menjadikan kita orang-orang yang betul-betul tidak muslim secara titel KTP, status, tapi juga secara akhlak dan peradaban. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kita lanjutkan tentang aksamun najasati, macam-macam najis. Wa kaifiyatut thaharati likulli qismin, dan cara membersihkan macam-macam najis tadi. Dalam mazhab Syafi'i, hadirin, najis dibagi menjadi 3 macam. Najis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najasatun mughalladzatun, najis yang mughalladzah. Mughalladzah itu tebal makna aslinya, tingkatnya paling berat, paling besar. Ya, najis mughalladzah, najasah mughalladzah. Wahia, nah dalam mazhab Syafi'i yang masuk kategori najis yang paling tinggi tingkatannya ini adalah najisnya al-kalbi wal khinziri. Najasatul kalbi wal khinziri, najisnya anjing dan babi, ya. Anjing dan babi. Nah ini dalam mazhab Syafi'i najisnya najis mughalladzah namanya. Cara membersihkannya bagaimana, gitu. Wa kaifiyatu izalatiha bi ghusli ma asobathu, dengan menyuci perkara yang kena anjing dan kena babi, bima'in tahurin, dengan air yang suci dan mensucikan, sab'a marratin, sebanyak 7 kali, ihdahunna biturabi, dari 7 kali tadi salah satunya dengan tanah. Dicuci sebanyak 7 kali. Dari 7 kali tersebut salah satunya dengan tanah. Entah tanahnya yang tengah-tengah, ataupun yang awal-awal, ataupun yang akhir-akhir. Nah sebaiknya yang tengah-tengah, kata saya gitu kan.
Tanah air dulu, baru tanah digosok, baru air lagi. Kalau tanahnya yang paling akhir, nanti kelihatan kotor lagi, walaupun tanah itu tidak najis tapi tampak kotor. Ya, atau kalau yang awal-awal nanti kesiram air ini lagi gitu. Jadi sebaiknya di tengah-tengah. Tapi bebas mau di tengah, mau di awal, mau di akhir. Yang penting dari 7 kali menyuci tadi, salah satunya dicuci, digosok, diusek-usek pakai tanah. Tanahnya tanah yang suci, begitu. Ini najis mughalladah. Masya Allah. Seperti itu, agak berat ya, agak berat. Yang kedua, najis yang kedua disebut najasa mukhaffafah. Mukhaffafah secara makna bahasa najis yang ringan, yang tipis. Ya, yang tipis. Ini najis yang mukhaffafah ini adalah wahia baulus sabiyyidz dzakari. Air kencingnya anak kecil yang laki-laki. Yang laki-laki ya. Ya. Yang belum umur 2 tahun, berarti dari lahir sampai sebelum umur 2 tahun, yang belum makan makanan apapun atau minuman apapun selain susu ibunya yang sifatnya mengenyangkan. Kan mungkin ada ya orang anak lahir sudah dikasih makan makanan lain selain susu ibunya. Ya, saya ulang, najis yang mukhaffafah ini adalah najisnya, yaitu bentuknya air kencingnya anak kecil yang laki-laki sebelum umur 2 tahun, selama itu dia belum makan makanan atau minuman yang mengenyangkan dia selain air susu ibunya. Selain air susu ibunya. Hanya itu aja najis mukhaffafah dalam mazhab Syafi'i. Cara menyucikannya sangat gampang sekali. Wa taharatu minha takunu bi rasyil ma'i ala ma asabathu, dengan cara mencipratkan air ke atas bekas air kencing tadi. Wala yushtaratu sayalanul ma'i alaihi, bahkan enggak harus airnya dialirkan. Biasanya kan kita siram dulu, kita gerojok dengan air yang banyak kan begitu, biar air kencing tersebut mengalir pergi. Ini enggak perlu ya, cukup pakai ambil, dicipratkan dari atas, dicampurkan dengan bekas air kencing tadi, sehingga air suci kita mencampur dengan air kencing tadi, dan itu sudah dianggap suci dan sudah suci begitu. Ini anak kecil yang laki-laki. Kalau perempuan sama, nanti beda dengan yang laki-laki, maksudnya sama dengan kita, begitu, yang sudah dewasa. Ya, ini najis, namanya najis mukhaffaf. Ya, jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak yang kecil, yang belum makan apapun selain susu ibunya, kan biasa itu ngompol, ya kan? Nggak usah khawatir ya, baju kita yang terkena, ya kan, bahkan spray kita yang terkena itu najisnya mukhaffaf. Cara menyucikannya, ambil air, siramkan ke tempat terkenanya air kencing tersebut. Nah, ini termasuk kemudahan syariat Islam ya, kemudahan syariat Islam. Dan air kencing laki-laki dengan air kencing perempuan yang masih kecil itu beda, bau menyengatnya beda. Nah, mungkin itu diantara hikmahnya kenapa hanya yang laki-laki, karena kan perempuan tuh menyengat luar biasa, langsung menusuk-nusuk ke hidung gitu kan. Nah, ini najis mukhaffaf ya. Jadi gampang, najis mughalladhah itu najisnya anjing dan babi. Najis mukhaffaf itu najisnya anak kecil laki-laki yang belum umur 2 tahun, yang belum makan makanan apapun yang mengenyangkan dia selain minum susu ibunya. Itu mukhaffaf. Selain dari yang najis mughalladhah dan mukhaffafah, berarti najis yang ketiga mutawassithah. Najis yang tengah-tengah. Berarti najis yang tengah-tengah itu najisnya apa saja? Yang selain mughalladhah dan mukhaffafah tadi. Berarti selain najisnya anjing dan babi, dan selain najisnya air kencing anak laki-laki yang bayi. Berarti mutawassithah.
begitu. Dan najis mutawassithah ini ada dua macam. Ya, yang pertama adalah najasatun ainiyatun, najis aini. Ain itu maknanya mata. Najis aini maksudnya najis yang kelihatan mata, yang ada bentuknya kan gitu, yang tampak baunya, ya. Pokoknya indera kita itu bisa merasakan ada benda najis itu. Namanya najis aini. Ya. Najasatun ainiyatun wa yallati takunu mahsusatan bi ihdal hawas, yang bisa dirasa, disentuh, dibau oleh indera kita. Najis ainiyah. Cara mensucikannya wa thaharatu minha takunu, caranya bi izalatiha bil ma'i. Yang pertama kita menghilangkannya dengan air. Kemudian wa muhawalatu zawali awsafiha, kemudian berusaha menghilangkan sifat-sifat najis tersebut. Sifatnya ada 3, yaitu rasanya, atau warnanya, atau baunya. Ini 3 sifat najis tersebut. Kita hilangkan dengan air, ya, atau dengan benda apapun. Sebelum air kita siramkan, dengan benda apa kita hilangkan, kita buang. Kemudian kita hilangkan dengan air, kemudian kita hilangkan sifat yang menempel pada dirinya, baik itu warnanya, baik itu baunya, baik itu rasanya. Karena najis itu 3 sifat tersebut. Kadang ada bentuk warna tapi nggak ada bau, berarti kan ada warna. Ya, seperti barang yang keluar dari perut kita, ada yang kadang kuning, kadang hitam. Warna kuningnya itu walaupun sudah nggak bau kan. Nah, apalagi ada bau, ada warna, ada rasa. Rasa ini kan jarang kita rasa ini melalui lisan. Kalau bau melalui hidung kan gitu. Biasanya cukup kita dengan warna dan dengan baunya. Begitu. Ya. Kita hilangkan bendanya, kemudian hilangkan sifatnya. Ini cara menghilangkan najis mutawassit yang aini, karena barangnya kelihatan dan ada baunya. Kadang kita nggak tampak di mana ini barang, tapi baunya ada. Oh, ini bau kencing, ini bau najis. Oh, ini bau kotoran orang ini, atau kotoran anjing atau kotoran kucing. Nah, ini kan nggak kelihatan di mana itu. Atau mungkin udah pergi gitu, tapi pernah nempel. Oh, ini ada bekasnya di situ. Kita hilangkan di situ. Ini caranya begitu. Ya. Yang kedua ada namanya najis hukmi, najasatun hukmiyatun. Kalau tadi ainiyatun yang kelihatan oleh indera kita, kalau yang hukmiyatun wahiyallati la takunu mahsusatan bi ahadil hawas, yang tidak diindra oleh salah satu indera kita. Nggak bisa dirasa, nggak bisa dibau, nggak bisa disentuh, nggak kelihatan oleh mata, begitu. Kal baulil jafi, di sini dicontohkan seperti air kencing yang sudah kering. Alladzi lam ya'ud lahu asaru launin wala raihatin, tapi sudah tidak ada bekas warna dan baunya. Tapi kita tahu di situ tadi dikencingin gitu loh. Kita tahu dengan yakin di situ dikencingin, ya, belum sempat membersihkan, besoknya udah nggak ada, air kencing tersebut udah nggak kelihatan, bahkan baunya juga sudah nggak ada. Ini terjadi karena kita tadi kan nggak sempat langsung bersih-bersih gitu kan. Walaupun memang disunahkan kita segera berbersih, tapi kan nggak semua kita punya kesempatan untuk sesegera bebersih, apalagi dia nggak berkaitan dengan sholat kita. Biasanya kita nanti dulu kalau ada waktu, atau kalau kita pakai baju yang sedang biasa gitu kan, baru ternyata udah hilang warnanya dan baunya, udah nggak ada, tapi kita tahu di situ tadi ada air kencing. Ya, bagaimana cara membersih? Najis yang itu tadi disebut najis hukmi, sudah nggak kelihatan oleh mata, najis hukmi. Cara membersihkannya wahadhihi yakfi fi toharoti mahalliha, untuk mensucikan tempat yang terkena air yang najisnya sudah hukmi tadi, cukup dengan jaryul ma'i, mengalirkan air, wasayalanuhu, dan air tersebut mengalir alaihi, di atas tempat yang terkena najis hukmi tadi, dialirkan air di situ.
Contoh di apa ini, keramik di lantai kan kadang udah menyerap tuh, udah mengalir, cukup kita alirkan air di situ. Walau marrotan wahidatan, sekalipun cukup sekali mengalirkan air. Lakinnas salasa afdal, tapi kalau mau 3 kali lebih afdal. Begitu. Baik di lantai kita, ya, kemudian di baju kita, ya, kemudian mungkin di karpet, tapi dengan catatan warna udah nggak ada, bau sudah nggak ada. Tapi kalau warna udah nggak ada, baunya masih menyengat, nah, ini beda lagi. Harus dihilangkan dulu bau tersebut. Begitu. Jadi saya ulang, perbedaan antara aini dengan hukmi. Kalau aini masih ketahuan warnanya, masih ketahuan rasanya, masih ketahuan baunya. Ya, cara membersihkannya dihilangkan bendanya plus dihilangkan sifat 3 tadi. Hilangkan rasanya, baunya, dan warnanya. Kalau sudah nggak kelihatan oleh mata, tapi kita tahu di situ ada najis dan sudah nggak ada baunya, biasanya kan itu nggak kelihatan dan sudah nggak ada bau, nggak mungkin kita jilat-jilat untuk merasakan kan, nggak mungkin kan gitu. Berarti itu hukmi. Kalau hukmi caranya lebih gampang, alirkan air di tempat yang terkena najis tadi cukup sekali, 3 kali lebih afdol, begitu. Nah, kemudian yang terakhir tentang najis, an-najasatul ma'fuwu anha. Ada najis yang dimaafkan. Dia najis tapi secara syariat dimaafkan. Artinya ketika mengenai kita sholat masih sah sholatnya, tidak membatalkan sholat. Namanya najis ma'fu anhu atau an-najasah al-ma'fuwu anha. Najis yang dimaafkan. Wa yu'fa 'anil yasiri minad dami. Pertama, najis yang dimaafkan darah yang sedikit. Darah secara umum hukumnya najis. Ketika darah tersebut sedikit sekali, maka najis tersebut dimaafkan. Kita dalam sholat nggak sadar nyebleknya nyamuk, ya kan? Pernah alami nyamuk itu kan ada darahnya, dimaafkan. Artinya lanjutkan sholatnya, nggak ada masalah. Nggak sadar gatel-gatel, darah keluar dari jerawat. Ya. Nggak sadar ngejar kutu di rambut kan, darah keluar itu, ya kan? Atau jerawat di kepala yang kena, ada darah. Itu ma'fu, dimaafkan. Termasuk badan kita yang luka, terkadang keluar nanah, ya, darah yang keluar dari luka yang terjadi pada diri kita kan kecil sekali, sedikit sekali, dan sedikit banyaknya ini tergantung urf itu pandangan kita lah. Sampai ngalir cair, masa kita anggap itu sedikit, kata Ustadz, boleh itu sedikit kok bagi saya, bagi orang banyak loh itu berarti kan gitu. Jadi sedikit dan banyaknya itu tergantung urf itu bagaimana orang memandang. Kira-kira kalau segini segelas gini masa dianggap sedikit gitu kan. Contohnya mengenai darah badan kita, darahnya kalau dia segelas ini kan nggak sedikit. Maksudnya kalau sampai hanya dia darah kecil nggak ngalir gitu kan. Nggak, kalau udah ukurannya ngalir, darah itu mengalir tes itu berarti udah banyak. Gitu kan. Jadi kalau luka kita kan kadang keluar darah, keluar nanah, yang sedikit itu termasuk najis-najis yang dimaafkan, yang ma'fu, dan tidak membatalkan sholat kita apabila tubuh kita atau baju kita yang kita pakai, yang tadi tubuh kita luka tadi yang terkena itu mengenai najis-najis yang sedikit tadi. Wa kullu ma yashuqqul ihtirazu anhu, dan segala sesuatu yang susah sekali kita hindari ini juga dimaafkan. Najis yang susah sekali kita hindari ini juga dimaafkan. Kita contohkan, alhamdulillah sekarang ya beberapa masjid memfasilitasi tempat kencing itu biar nggak nyiprat gitu kan. Tapi ada beberapa masjid yang enggak. Sementara kalau kita jongkok nggak bisa berdiri lagi, seperti orang gemuk kayak saya itu kalau udah jongkok bangunnya jatuh. Akhirnya pipisnya
berdiri gitu kan, udah berusaha semaksimal mungkin biar nggak nyiprat-nyiprat itu air yang muncrat masuk ke lubang itu, tapi ternyata kadang goyang dikit nggak udah berusaha nyiprat, kecil nyipratnya dan susah dihindarkan. Itu juga termasuk yang ma'fu, dimaafkan. Tapi biasanya kalau kayak saya, oh tadi kena cipratan, saya ambil air, saya lap, saya usap, begitu kan. Walaupun dia dimaafkan, tapi kita berusaha juga untuk menghilangkan. Cara menghilangkannya sama dengan kayak tadi, kita ambil air, kita usapkan, kita basuhkan, sehingga kita yakini udah bersih, berarti aman. Seperti itu ya. Ini najis-najis yang susah untuk dihindari. Contoh lain, Bapak, kita kadang debu, kalau angin kenceng debu bertebaran. Kita ngelewatin daerah yang di situ debunya udah bercampur aduk dengan kencing orang, kotoran orang, najis-najis semua, debunya berterbangan. Saat pas nguap, masuk itu debu ke mulut, ke hidung, ya kan. Kita nggak bisa menghindar itu karena kita mau lewat situ, gitu. Bagaimana kita? Nah, itu termasuk najis-najis yang susah untuk dihindari. Hal-hal seperti itu dimaafkan, ya. Tapi tentunya tabiat seseorang beda-beda ya. Oh, tadi saya lewat situ. Walaupun kita paham itu dimaafkan, masih saja dia membersihkan diri. Itu bagus gitu loh. Masih saja dia membersihkan diri, bajunya dilepas, mandi lagi dari atas sampai bawah karena tadi ngelewatin tempat-tempat yang dia meragukan tadi itu kayaknya ada najis gitu kan. Ya, itu hal-hal yang dimaafkan. Dan saya yakin kita jalan dimanapun, di jalanan di Jakarta ini apalagi debu kemana-mana, dan debu itu kita nggak ya yakin 100% full suci kan gitu. Apalagi di jalan-jalan banyak kita lihat sekarang orang pipis buang air kecil di pinggir-pinggir jalan, tukang-tukang ojek, supir-supir angkot dan lain sebagainya, apalagi di pasar-pasar, mojok, wah Allah, dan lain sebagainya. Itu kan debu-debu yang terbang mengenai kita, itu kecampur dengan najis, tapi itu susah untuk kita hindari. Perkara yang najis yang susah dihindari termasuk yang dimaafkan, ya, termasuk yang dimaafkan. Kullu hadza tafaddulun minallahi wa rahmatun bi'ibadihi. Semua itu adalah karunia Allah dan bentuk rahmat Allah terhadap hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang mudah-mudah, tidak menginginkan yang susah-susah. Ya. Takhfifan untuk meringankan hamba-hamba Allah, wa daf'an lil haraji anhum, dan untuk menghindarkan perkara yang memberatkan mereka. Ad-dinu yusrun, agama ini agama yang mudah. Ya. Hal-hal seperti ini kalau kita ngerti kan enak, di hati itu enak. Oh, itu kata Ustadz tadi di buku. Enggak. Artinya dalam hal-hal yang seperti tadi keadaannya, kalau kita pahamnya itu najis yang membuat kita nggak sah sholat gitu, akhirnya timbul apa? Nggak sholat karena alasan, oh tadi saya pipis kecipratan kayaknya, loh kan, oh tadi saya ngelewatin daerah yang di situ debunya kena muka, kayaknya saya najis, jadi saya nggak sholat, saya nggak mau dong sholat dalam keadaan, akhirnya meninggalkan sholat, sholat begitu kan. Ini ada beberapa orang, mohon maaf nih, di kampung kan orang-orang yang kerja di sawah, kena tanah liat ya dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka kenapa nggak sholat, ditanya, saya kotor, kena debu, kena keringet gitu kan. Dia yang menganggap debu keringet itu najis dan nggak sah sholat, padahal keringet kita ini kan nggak ada najisnya, ya kan. Keringet kita nggak najis, Pak, ya kan. Debu yang kena kita tanah liat itu nggak najis ya, hanya karena keringetan. Kemudian ya karena ya memang diantara adabnya kita sholat dalam keadaan wangi, bersih. Tapi kalau hanya gara-gara yang seperti itu kita meninggalkan sholat, nah ini yang repot, karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu fikihnya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, Bapak? Silahkan. Nah, yang pertama itu tidak perkara yang najis, ya kan, itu enggak najis. Nah, itu hanya masuk kategori adab,
ya, etika, ya, tidak membatalkan sholat, tapi adab dan etika. Ketika itu bisa dihindari sampai sholat selesai, diusahakan dihindari. Ketika nggak bisa dihindari, silahkan, selama tidak berlebihan. Kalau sekali cukup diusap dan selesai, jangan sampai 10 kali ganggu yang lain, gitu kan. Contohnya bersin, kadang kan bersin nggak bisa kita hindari, gitu kan. Kemudian kita menyengaja berkali-kali. Nah, kepenyengajaan dan berkali-kali inilah yang akan membatalkan sholat kita yang nggak sah. Ya, intinya seperti itu. Dan nah, iya, betul. Nah, itu kalau nggak bisa dihindari, ya nanti di antara triknya orang yang mengalami sakit seperti itu, usahakan untuk tidak di tengah, mungkin di pojok biar meminimalisir orang yang merasa terganggu. Karena dia nanti akan banyak aktivitas saat sholat, menghilangkan itu dengan tisu dan lain sebagainya. Atau nanti nunggu di belakang, atau boleh di depan, di pojok, biar orang paham dia sedang sakit dan orang saling memahami. Intinya itu tidak membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah. Artinya sah berarti pahalanya berkurang. Nggak ada pahala berkurang ketika kita sudah mengupayakan 100%, mengupayakan untuk tidak terjadi itu, tapi ternyata tanpa kuasa kita itu terjadi dan kita harus membersihkan. Sementara kalau kita biarkan jatuh di karpet, malah orang merasa semuanya geli dan jijik kalau jatuh di karpet. Maka daripada menyakiti banyak orang, dan tadi menyakiti banyak orang itu di antara hal yang harus kita hindari, di antara arahan Islam agar kita tidak menyebarkan ketidaknyamanan ke banyak orang, kita meminimalisir ketika hal itu menjadikan orang lain nggak nyaman, kita minimalisir dengan kerja kita. Dan upaya-upaya itu Allah kasih pahala, gitu loh. Mungkin dari sholatnya kita terganggu, nggak khusyuk gara-gara, tapi upaya kita membuat orang lain nyaman dengan kita, dengan keadaan kita, meminimalisir ketidaknyamanan yang terjadi, itu juga pahala. Jadi ini ditutup dengan itu, dan mudah-mudahan tetap sempurna pahalanya di sisi Allah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Silakan. Waalaikumsalam. Mm-mm. Nah, kalau misalkan memang transisinya itu kayak boiler sendiri, terus ada kamar mandi yang dua kamar besar, nah itu kan masih ada airnya walaupun nggak ada shower gitu. Nah, pertama pertanyaannya kalau boleh kan kalau kita buang air kecil itu pakai tisu. Yang kedua, misalkan kita buang air kecil itu bawa air botol aqua gitu kita siram, nah ikan itu yang kecil-kecil yang kena yang paha-paha itu, apakah itu masih najis atau enggak? Nah, terus yang satu lagi, misalkan kita buang air kecil di air gitu ya. Nah, Isa berarti kan sudah nggak ada sholat lagi. Kita nggak bersihin, apakah itu termasuk yang nanti diancam masuk diterangkan dari itu? Iya, baik. Ya, sekali lagi, pertama, semua bentuk najis apapun bentuknya, baik yang mukhaffafah, mughalladhah, mutawassithah, diupayakan sesegera mungkin kita hilangkan, khususnya ketika akan yang berkaitan dengan yang sholat, karena nggak sah sholat kalau kita terkena najis. Ini hukum awal yang pertama. Tadi ada beberapa hal yang ma'fu, yang dimaafkan. Tidak berarti kalau yang ma'fu kemudian kita mampu membersihkan, kemudian kita nggak mau membersihkan. Jangan, gitu kan. Dia memang ma'fu, gitu kan. Tapi kita gampang kok, kita nggak keberatan saat membersihkan, gitu loh. Saat mensucikan, saat tadi cipratan-cipratan, kita berusaha sekuat tenaga untuk nggak kecipratan, gitu kan. Ya, kemudian dan lain sebagainya. Tidak berarti kemudian kita nggak membersihkan. Maka itu namanya pahala, atau namanya tadi etika atau adab, bahwa sekecil apapun perkara yang kotor, yang najis, kita usahakan untuk kita bersihkan. Nah, di antara upaya-upaya tadi, saat kita di beberapa masjid yang sudah menyediakan tempat untuk kencing tadi, ya kadang nggak ada air kan, gitu kan, dinyediakan tisu. Nah, kemarin kita membahas bahwa tisu, batu, kayu,
itu bisa dipakai untuk bersuci menggantikan air. Walaupun secara hukum awal air adalah yang utama. Ya, ketika ada air dan mudah kita gunakan air, maka kita pakai air. Ketika nggak ada air, contoh, kita udah kebelet masuk kamar mandi, bener-bener nggak ada air. Kalau nggak, ini segera kita ngompol kena, cur langsung. Tengok-tengok nggak ada air. Yang disediain tisu, ya kan? Yang disediain tisu. Nah, kita pakailah tisu tersebut, khususnya di pesawat-pesawat, ya kan? Pesawat-pesawat tuh, dan di beberapa airport tuh nggak nyediain air, masa nyediain hanya tisu itu menggantikan, dan kita udah dianggap suci. 3 kali colek, set, lipet, set lagi, lipet lagi, set lagi, udah nggak ada ini cairannya, buang, aman, suci, bersih. Sampai rumah melihat air ngerasa masih ini, silahkan dibersihkan lagi, tapi hukum yang tanah sana tadi sudah sah. Nah, termasuk kita berusaha membawa air dari botol air, kita siramkan ke situ, ya kan? Kita siramkan ke situ, berarti itu diantara upaya yang bagus untuk menghilangkan najis-najis tersebut, ya kan? Nah, walaupun tadi setelah Isya sudah nggak ada apa-apa, nggak ada kewajiban untuk sholat, ya tetap kewajiban kita selama kita mampu dan bisa untuk mensucikan tempat-tempat tersebut dari yang najis, kita bersihkan sesegera mungkin. Barakallahu fikum. Ya, cukup. Alhamdulillah. Udah azan Pak Daus? Ini bab toharohnya tinggal tentang haid dan nifas dan istihadah. Ini jamaahnya bapak-bapak semua. Iya Pak Samad. Silakan ya. Najis tidak membatalkan wudhu, betul. Di tengah jalan. Kaki kena dan kita yakini yang mengenai kita najis. Betul. Iya. Sampai di sini cukup kita cuci kaki yang kita sangka tadi mengenai air kotor tadi, cuci di situ, langsung masuk masjid. Nggak perlu wudhu lagi. Nggak perlu. Baik kaki kita maupun baju kita maupun tangan kita. Iya, betul. Ya, nggak perlu wudhu lagi, seperti itu. Ya, silakan Pak Syukur. Yang biasanya kita kerikilnya kita gesekkan karena nggak ada kerikil yang bisa kita angkat, kita peperkan ke tempat-tempat yang kira-kira bisa membersihkan. Itu termasuk 3 kali ya, 3 kali, jangan di tempat yang sama. Itu udah basah kita tusuk lagi, jangan, peperkan di sebelahnya, peperkan lagi ke sebelahnya. Termasuk pohon, seandainya kan nggak ada yang bisa kita pohon di situ, peperkan di pohon. Cek lagi, oh, udah nggak ada ini. Itu udah termasuk, ya, bisa menghilangkan, dan itu sudah dianggap suci. Benda apapun yang keras yang bisa membersihkan, yang penting bukan yang terbuat dari makanan. Contohnya roti yang udah kering, jangan, ya. Atau yang terbuat yang tadinya dari kotoran, contohnya tai kebo, kan gini tuh, kalau udah kering kan keras juga itu, jangan pakai itu. Pokoknya kayu, dinding, kertas, daun, ya, pohon-pohonan, ya, itu bisa dipakai semuanya. Ya, tisu, kain, ya, apapun bisa dipakai insyaallah. Ya, demikian. Jazakumullah khairan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Qulu qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.